Chen Heng melihat Cheng Yao agak ketakutan karena dia bersuara tinggi. Dia pun berbicara dengan baik sama Cheng Yao dan minta Cheng Yao untuk mempercayai dirinya. Jika ada kejadian seperti ini lagi, jangan menyembunyikan dari dirinya. Dia akan selalu membantu Cheng Yao. Dia pun minta Cheng Yao kembali beristirahat. Tidak lama Cheng Yao tanya, "Kamu selama ini baik kepadaku karena menganggapku sebagai alat. 什么意思？ 就是我呀， Kamu membutuhkan aku karena aku bisa masak dan membuatmu tidak insomnia ya?" 算了， Chen Heng pun menjelaskan. Tidak lama dia sempat menghentikan kata-katanya. 你就是程瑶，对我来说是非常重要的。 Dia alihkan kalau Cheng Yao itu seperti karyawan yang penting bagi dia. Dia akhir-akhir ini baru menyadari kalau Cheng Yao sangat berpotensi dalam pekerjaan sebagai pengacara. Keesokan paginya Cheng Yao dengan buru-buru menghampiri bosnya. Di atas meja sudah banyak banget makanan manis. Chen Heng pun beralasan dia berkeliling sejenak dan tak sengaja sudah terkumpul sebanyak ini. Padahal dia tuh sedang dengarkan sarannya Wu Jun untuk melakukan Cheng Yao dengan tulus loh. Cheng Yao pun mencoba dessert-dessert itu. Tidak lama Chen Heng merasa mereka juga sudah putus kontrak. Sedangkan waktu dinas mereka masih ada. Dia pun minta Cheng Yao menyebutkan satu permintaannya. Dia akan segera mengabulkannya. Cheng Yao pun memikirkannya sejenak dan dia menyebutkan taman hiburan. Chen Heng awalnya menolak. Tapi Cheng Yao pintar, dia sudah merekam omongan mereka. Chen Heng sudah tidak bisa mengelak lagi deh. 既然他这么努力，我老板你口渴吗？ Cheng Yao sempat panik karena rekaman video Tang Bing hilang. Rupanya Chen Heng sengaja hapuskan dari HP Cheng Yao dan dia sudah menyimpan salinannya. Dia nggak mau Cheng Yao terbayang-bayang dengan kejadian kelam itu. Dia mau Cheng Yao melupakannya. Dia janji tidak akan membiarkan Tang Bing kurang ajar dengan wanita lain lagi. Cheng Yao pun dalam hati berbicara untuk menikmati momen ini. 在一个完全陌生的城市约会一天， Kapan lagi dia bisa menikmati hari-hari kencan dengan orang yang dia suka? Meskipun ini hanya satu hari saja. Selanjutnya Cheng Yao terlihat menyukai boneka lemon. Dia pun mau memainkan permainan itu untuk mendapatkan boneka lemon itu. Chen Heng nggak mau bantu sama sekali. Tapi ketika dia melihat Cheng Yao iri dengan pasangan lain mendapatkan boneka itu, Chen Heng pun membantu Cheng Yao. Dan berhasil dong. Ketika pemilik berkata pacar Cheng Yao hebat, Cheng Yao dengan segera menepis omongan orang itu. Chen Heng pun kesal dan mengambil kembali boneka itu. Keduanya pun terlihat mau ngantri naik roller coaster. Chen Heng sempat protes karena antriannya panjang banget. Cheng Yao berkata di sini konon katanya bisa memohon permohonan loh. Ketika Cheng Yao mengucapkan permohonannya, 你还不如跟我许愿，实现的几率可能更大一点。 Cheng Yao merasa vibes-nya beda. Cheng Yao pun tanya apa momen bahagianya Chen Heng. Chen Heng malah kepikiran ketika dia bersama Cheng Yao dong. Keduanya pun sudah sampai antrian dan bersiap naik. Cheng Yao mengucapkan permintaannya. Mereka pun meluncur dengan kencang. Keduanya cukup menikmati. Ketika sudah selesai, Cheng Yao malah mabuk. Mereka pun bermain ke dalam ruangan akuarium. Cheng Yao berkata dia melupakan permintaannya. Chen Heng kepo sebenarnya Cheng Yao itu minta apa ya? Cheng Yao gak mau jujur sama bosnya, padahal dia berharap untuk terus bersama bosnya sih. Selanjutnya mereka bahas-bahas soal mau pergi retret. Cheng Yao semangat dong, dan dia membayangkan mendapatkan hal romantis di sana. Chen Heng langsung kesal mendengar itu. Dia langsung memberikan hukuman. Cheng Yao mulai aneh, kok bosnya malah mengatur dia ya? 的招，因为你对我很重要。 Cheng Yao kaget banget. Dia sampai bingung dan langsung izin ke toilet. 我想去洗手间。 Dia pun berpikir keras, apa maksud bosnya tadi ya? Tapi dia segera menghilangkan pikiran dia akan menikmati hari ini bersama bosnya aja lah. Dia nggak mau berharap yang lebih, takut kecewa lagi. Selanjutnya ada anak SMA menyamperin Chen Heng, dia meminta boneka itu. Chen Heng tentu saja nggak mau kasihkan, tapi alasan dia itu loh. Pembicaraan mereka pun terdengar sama Cheng Yao. Anak SMA itu pun sudah pergi, Chen Heng malah gemes sendiri sama boneka itu. Cheng Yao menghampiri dia. Dia pun alasan boneka itu banyak debu dan lain-lain. Padahal karena boneka ini adalah boneka kesukaannya Cheng Yao loh. Ketika sampai di penginapan, Cheng Yao malah beneran disuruh tulis renungan dong. Cheng Yao tak bisa menolak. Dia pun menulisnya, tapi dia ketiduran. Chen Heng pun memberikan dia selimut. Dia pun mengingat momen mereka berdua tadi. Dia terus menatap ke arah Cheng Yao. Keesokan paginya saat Cheng Yao terbangun, dia melihat bosnya tertidur. Dia pun terus menatap ke arah bosnya. 老板果然还是睡着的时候最可爱。不 Tak lama Chen Heng terbangun dong. Chen Heng melihat ponselnya dan mendapatkan berita bagus kalau soal kasus Cheng Ming Mei itu sudah dimenangkan oleh mereka loh. Cheng Yao senang banget, keduanya pun mau merayakannya. Cheng Yao bersemangat mau masak di rumah. Chen Heng setuju dong ya. Keduanya telah kembali. Wu Jun datang menemui mereka. Dia menanyakan perihal mereka melakukan putus kerja dengan Tang Bing. Chen Heng gak mau jelaskan, malah mengabaikan ucapannya Wu Jun.
Woo Jun akhirnya tanya sama Cheng Yao mengapa bisa sampai begini. Chen Heng menghentikan ucapan Cheng Yao. Dia nggak mau membahas soal masalah yang tadi. Woo Jun berkata kalau si Tang Bing sampai lapor ke asosiasi hukum loh. Cheng Yao makin gak enak hati dong ya. Dia merasa mengacaukan segalanya. Chen Heng berkata dia akan ganti rugi soal uang kecil itu. Woo Jun masih nggak ngerti dengan jalan pikirannya Chen Heng. Dia merasa Chen Heng selalu membuat masalah untuk dirinya. Di sini Cheng Yao tidak bisa merayakan sama bosnya dong, karena teman dia minta ketemu. Chen Heng pun tak masalah dan memperbolehkan Cheng Yao untuk pergi. Cheng Yao pergi menemui temannya. Dia kaget dan bahagia akhirnya teman dia mendaftarkan pernikahan mereka. Tentu saja ini berita bahagia buat dirinya karena kebahagiaan teman dia adalah kebahagiaan dia juga. Selanjutnya di sini Chen Heng bertemu sama Cheng Si karena Cheng Si tahu apa yang terjadi. Dia sangat berterima kasih karena Chen Heng sudah melindungi adiknya. Dia pun memberikan sedikit ucapan terima kasih. Chen Heng dan Cheng Si sudah selesai bicara. Rupanya Woo Jun menunggu di depan. Dia pun berpikiran yang aneh-aneh. Chen Heng berkata kalau aku menyembunyikan sesuatu apakah aku perlu seterang-terangan seperti ini. 让你觉得我想瞒着你会被你轻易发现。 Chen Heng memamerkan hadiah pemberian Cheng Si. Woo Jun tentu saja iri dan mau memintanya. Woo Jun sampai mau membelinya loh. Chen Heng menawarkan harga yang cukup tinggi. Woo Jun merasa tak masuk akal. Karena tidak adil Woo Jun mau ancam Chen Heng akhirnya mengungkapkan apa yang terjadi. Woo Jun kaget banget. Itu orang udah salah masih berani lapor asosiasi hukum pula. Dia sampai membuat si Tang Bing bangkrut saking kesalnya. Tapi Chen Heng minta nggak usah lakukan karena dia nggak mau membuka kembali luka lama Cheng Yao. Chen Heng memberikan hadiah itu kepada Woo Jun. Dia pun merasa Cheng Si sepertinya salah paham dengan kejadian adiknya itu loh. Karena menurut Chen Heng sikap Cheng Si tadi agak berlebihan. Dia takut Cheng Si salah tangkap dengan penyampaiannya Cheng Yao. Dia minta Woo Jun untuk lebih memperhatikan Cheng Si. Selanjutnya saat Cheng Si kembali mantan suaminya masih suka mengganggunya. Dia menunggu Cheng Si kembali. Dia kayak maksa mau sama Cheng Si lagi gitu loh. Cheng Si tentu saja menolaknya. Tapi Deng Ming makin menjadi, dia pun mulai ngata-ngatain Cheng Si. Cheng Si yang pintar merekam semua ucapan Deng Ming. Dia pun dengan segera usir Deng Ming pergi. Selanjutnya Cheng Yao dan yang lainnya sedang ngumpul. Mereka mendapatkan gosip kalau bos mereka mau melakukan retret. Tapi Yu Fei merasa tak mungkin terjadi karena mereka baru kehilangan kasus besar. Beneran terjadi dong. Mereka dapat pengumuman resmi soal retret itu. Cheng Yao senang bosnya menepati janji. Tidak lama Bauri memberitahukan Cheng Yao kalau ada kasus untuk mereka berdua. Cuma yang anehnya kasus ini harganya sangat sedikit. Mereka aneh bosnya mau mengambil kasus begini. Apalagi dia memerintahkan Cheng Yao dan Bauri yang tangani. Cheng Yao kaget bosnya masih ingat sama atasan dia dulu. Cheng Yao yakin bosnya melakukan ini mau Cheng Yao membalaskan dendamnya. Cheng Yao dan Bauri pun terlihat rapat. Bauri masih nggak habis pikir kenapa bosnya kasih dia kasus yang begini ya. Bagi dia ini tidak begitu menantang. Tapi dia diancam bosnya loh, harus menang dan jangan ragu-ragu untuk menjatuhkan orang itu. Kalau bonus tahunan Bauri akan hangus. Cheng Yao mah hanya bisa tersenyum karena tahu bosnya ini melakukan semuanya untuk dirinya. Bauri yang kepedean, dia mengira bosnya begitu peduli sama dia dan memberikan dia sebuah kasus. Dia tahu bosnya kasih dia rileks dengan kasus begini supaya bisa menghilangkan stres. Bauri pun berimajinasi kalau dia akan mengalahkan lawan dengan telak sampai lawan memuji-muji dia. Cheng Yao pun tersenyum dengan kelakuannya kocaknya Bauri. Hari H pun tiba. Bauri dan Cheng Yao tiba untuk melakukan persidangan. Cheng Yao menemui atasan dia dulu. Dia pun menyapanya. Seperti biasa atasan lamanya masih rese dan malah merendahkan Cheng Yao. Cheng Yao menjawabnya dengan santai dan membalikan kata-kata mantan atasannya itu. Persidangan pun dimulai. Cheng Yao pun bisa melakukannya dengan baik. Malah mantan atasannya kesulitan. Dan akhirnya kasus ini dimenangkan oleh pihak Cheng Yao. Mantan atasan Cheng Yao kesal parah, apalagi dia masih sempat digodain sama Bauri. Selanjutnya terlihat Cheng Yao menerima pesan dari bosnya, tapi tidak lama bosnya kirim pesan suara karena ada sesuatu terjadi. Yaitu Ibu Cheng Yao mendatangi rumah mereka. Di sini Ibu Cheng Yao pun wawancara. Dia mengira Chen Heng itu pacarnya Cheng Yao loh. Keduanya berusaha jelaskan kalau Chen Heng itu atasannya Cheng Yao. Ibunya masih nggak percaya. Malah mengira Chen Heng itu memanfaatkan Cheng Yao dan lain-lain. Cheng Yao masih pelan-pelan jelaskan kalau Chen Heng itu bosnya. Ngomong soal memanfaatkan sepertinya terbalik deh. Ibunya malah bocor dong. Dia ungkapkan semua keluh kesah Cheng Yao selama ini soal bosnya. Cheng Yao nggak bisa menghentikan ibunya. Dia pun tak punya pilihan. Dia jelaskan kalau Chen Heng benar pacar dia. Dia juga berbohong sama ibunya kalau Chen Heng nggak kerja dan baru dipecat. Dia juga pekerja buruh dan lain-lain. Lulusan sarjana juga sih. Ibu Cheng Yao merasa ini makin tak betul nih.
Berarti pria ini tak ada masa depannya. Cheng Yao gak mau makin panjang pembahasannya, dia pun menarik ibunya untuk segera turun. Dia minta ibunya segera pergi menemui ayahnya. Ibunya tak masalah Cheng Yao kencan, dia hanya mau putrinya pandai-pandai menjaga diri. Takutnya rugi karena laki-laki. Cheng Yao tahu apa yang ibunya harapkan, dia pun masih tak mau bahas topik itu lagi. Dia minta ibunya segera pergi. Cheng Yao kembali ke rumah dan minta maaf sama bosnya. Bosnya merasa dia ini sedang dimanfaatkan. Cheng Yao takut ibunya tidak akan berhenti jika dia tidak ngaku sebagai pacar. Chen Heng gak mau rugi karena dia sudah bantu Cheng Yao, dia mau ada timbal baliknya. Cheng Yao merasa tak perlu segitunya lah. Dia lakukan ini pun dia pikir supaya mudah nantinya. Karena ini pacar pura-pura, gampang dia jelaskan ke orang tuanya kalau mereka sudah putus nanti. Chen Heng mulai gak senang, dia pergi ke kamarnya. Cheng Yao berusaha membujuk bosnya. Dia pun memberikan solusi. Kalau Chen Heng butuh bantuan dia jadi pacar bohongan, dia juga akan melakukan itu. Chen Heng merasa Cheng Yao terlalu memandang rendah soal konsep cinta. 你对待感情这么不认真的？ Dia pun potong bonus tahunan Cheng Yao. Cheng Yao merasa bosnya nggak boleh gitulah karena tidak sesuai kontrak. Chen Heng mana mau tahu. Keesokan paginya Cheng Yao kirim pesan ke bosnya, ajak bosnya makan. Tapi Cheng Yao tiba-tiba dapat telepon dari sohibnya yang sedang sedih. Dia pun panik dan mau segera menemui sohibnya. Dia pun mendengar semua curhatan sohibnya. Sohib dia lagi ada masalah rumah tangga karena perubahan suaminya. Cheng Yao menjadi pendengar setia. Sedangkan di sisi lain Chen Heng masih terlihat menunggu Cheng Yao karena mereka sudah janjian, tapi tidak ada tanda-tanda kemunculannya Cheng Yao. Saat Cheng Yao pulang, dia melihat Chen Heng duduk di ruang tamu. Tidak lama, Cheng Yao baru ingat kalau dia ada janji sama bosnya. Dia benar-benar lupa sama janji mereka. Tapi Chen Heng gak jujur kalau dia menunggu Cheng Yao di resto loh. 那就好，要不然我又犯错了。 Cheng Yao merasa gak enak hati, dia pun ajak bosnya pergi makan malam. Kalau bosnya gak mau, nanti dia tidur gak nyenyak karena gak enak hati. Akhirnya keduanya pergi ke tempat tukang terapis badan. 哦，好的。我说的是他。 Saat keduanya sudah mau pulang, ada orang tua Cheng Yao. Cheng Yao pun memikirkan alasan supaya orang tuanya nggak sibuk kepo. Cheng Yao berkata Chen Heng lagi kerja di sini, karena kemarin kan dia nganggur. Jadi dia sekarang sudah jadi pekerja di tempat terapis ini. Cheng Yao dengan segera mengalihkan orang tuanya untuk segera pergi terapi saja, nggak usah bahas soal dirinya dan Chen Heng. Di sini juga ada ibu Chen Heng loh. Ibu Chen Heng mendapatkan info kalau putranya datang dengan wanita cantik. Dia pun mulai kepo, dia langsung memberikan informasi kepada ayahnya Chen Heng. Dia pun ngikutin Chen Heng supaya tahu rumah Chen Heng di mana. Keesokan paginya ibu Chen Heng masih terus mengawasi Chen Heng karena dia penasaran siapa wanita yang sedang dekat sama putranya. Dia terus mengawasi mereka sampai ngikutin mereka ke supermarket loh. Dia merasa ini adalah momen yang sangat luar biasa, di mana anaknya yang sedingin es itu bisa pergi berbelanja bareng loh. Dia terus menyampaikan informasi ke ayahnya Chen Heng. Keduanya sekarang sudah di rumah. Chen Heng masih melakukan curhat online untuk dekat sama asistennya. Tidak lama dia diberikan saran. Dia mau mencobanya. Ketika dia mendekati Cheng Yao, baju Chen Heng malah kecipratan. Cheng Yao mulai panik dan dia minta bosnya untuk buka bajunya. Dan dia dengan segera membersihkan bajunya Chen Heng. Saat Cheng Yao bantu Chen Heng, hal itu terlihat sama ibunya Chen Heng loh. 可以解释的，不用解释，解释就是掩饰。 Ibu Chen Heng mulai berpikir yang aneh-aneh. Keduanya berusaha jelaskan juga tidak mempan. 大腿上位的女配人设。 Ibu Chen Heng pun ajak Cheng Yao janjian. Keesokannya Ibu Chen Heng pun minta Cheng Yao tinggalkan anaknya. Dia akan memberikan sejumlah uang. Cheng Yao tentu saja menolak karena dia dan bosnya tidak ada hubungan apapun. Ibunya masih berpikir yang aneh-aneh sampai Cheng Yao tidak bisa komen apapun karena pikiran ibunya Chen Heng. Seperti biasa, Chen Heng pulang karena ibunya berulah. Rupanya tidak hanya Chen Heng yang datang, Cheng Yao pun disuruh datang ke sana, di mana ibu Chen Heng mulai akting di depan Cheng Yao. Dia pun mempersatukan keduanya dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Cheng Yao tentu saja panik lah ya, kalau Chen Heng mah udah hafal sama kelakuan ibunya. Ayah, ayah. Ibunya pun mau Chen Heng bersama Cheng Yao karena menurut ibu Chen Heng adalah gadis yang baik. Sampai dia menolak uang dari aku loh. Chen Heng bingung apa maksudnya ini. Ibu Chen Heng pun jelaskan maksudnya. 你能不能有点分寸啊？别随意霸凌我的下属行吗？ Tidak lama Chen Heng sudah tak mau memperpanjang drama ini. Dia dengan segera mau mengajak Cheng Yao pergi. Ibu Chen Heng dengan segera menahan Cheng Yao. Dia pun minta Chen Heng pergi saja. Di sini ibu Chen Heng masih ngotot mau jodohkan keduanya. Cheng Yao masih berusaha jelaskan kalau dia sama bosnya hanya sebatas hubungan pekerjaan saja. Tidak ada yang lain. Mulai deh ibunya Chen Heng akting lagi. Bilang dia sakit lah, nggak mau putranya kesepian dan lain-lain lah. Dia pun memohon bantuan kepada Cheng Yao supaya Chen Heng mau pergi kencan buta. Dia mengeluarkan ekspresi memelas. Cheng Yao pun tak bisa menolak deh.
Ketika di rumah, Cheng Yao sudah memiliki lokasi kencan buta bosnya, sampai sudah dapat voucher dan lain-lain loh. Saat dia membuka pintu rumah, rupanya orang tua dia yang datang berkunjung. Cheng Yao berkata kalau pacarnya sedang dinas dan lain-lain. Cheng Yao berkata juga dia mau mencari restoran supaya orang tuanya bisa makan malam romantis di sana. Dia pun pamit sejenak mau mengurus kerjaan. Orang tuanya melihat ada voucher restoran. Mereka kira itu untuk mereka. Mereka merasa putri mereka itu begitu perhatian dengan mereka. Mereka pun pamit pergi dari sana. Mereka tak mau mengganggu putrinya. Cheng Yao pun di sini ajak bosnya pergi makan di sebuah resto seafood. Awalnya Chen Heng menolak, tapi karena penjelasan Cheng Yao yang begitu panjang lebar, dia pun setuju untuk pergi. Besok harinya, Chen Heng sudah datang dengan pakaian yang cukup rapi. Tapi ada wanita yang gak dikenal datang duduk. Dia mengira wanita itu salah tempat. Wanita itu jelaskan dia mengenal Chen Heng karena keduanya diatur untuk melakukan kencan buta. Chen Heng mau pergi, tapi karena ucapan wanita itu, dia pun tak jadi pergi dan duduk kembali. Ya, karena dia sedikit menghargai wanita inilah ya. Saat keduanya baru mau ngobrol, ayah dan ibu Cheng Yao melihat hal itu. Keduanya langsung menghampiri Chen Heng dan marah-marah. Mereka menuduh Chen Heng memanfaatkan Cheng Yao dan hidup mewah karena kerja keras Cheng Yao dan lain-lain. Chen Heng tak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Keduanya pun langsung menyiram Chen Heng. Wanita itu cukup kaget dengan ucapan orang tuanya Cheng Yao tadi. Dia juga berpikiran Chen Heng dihidupin sama wanita. Dia juga menyiram Chen Heng loh. Kasihan banget Chen Heng. Benar-benar apes banget dia hari ini. Cheng Yao mendapatkan telepon dari orang tuanya kalau mereka ketemu Chen Heng sedang selingkuh. Mereka memarahi Chen Heng dan minta anaknya segera putus dari Chen Heng. Ketika Chen Heng pulang, Cheng Yao tak enak hati. Chen Heng merasa keluarga Cheng begitu luar biasa. Cheng Yao jelaskan kalau dia tak bisa menolak ibu Chen Heng. Gimanapun itu ibu atasanku loh. Chen Heng memberikan izin kepada Cheng Yao untuk bisa menolak ibunya. Cheng Yao penasaran gimana perkembangan kencan buta bosnya ya. Chen Heng pun mulai sarkas. 今天要不是你爸妈，我早就脱单了。 Cheng Yao yang polos malah percaya-percaya aja. Tapi dia sekali lagi minta maaf atas kehebohan yang dibuat oleh orang tuanya. Selanjutnya Cheng Yao masih menemui ibu Chen Heng. Ibu Chen Heng mulai menangis karena mendapatkan keluhan dari pasangan kencan butanya. Dia pun mulai berpikiran apa putranya gak beres ya. Cheng Yao melamun. Dia kira kencan buta itu benar-benar lancar loh. Ibu Chen Heng merasa kok Cheng Yao no respon ya. Maklum ini trik-trikan ibu Chen Heng sebenarnya. Ya targetnya mah mau Cheng Yao dan Chen Heng bersatu. Jadi soal kencan buta itu hanya pelengkap saja. Dia pun memohon bantuan Cheng Yao lagi untuk meminta cari tahu putranya seperti apa. Sampai dia mau bayar gaji Cheng Yao lebih tinggi loh. Dia pun mengeluarkan wajah memelas lagi. Cheng Yao pun hanya bisa menurut lagi deh. Saat di rumah, Cheng Yao pun menjalankan perintah ibu Chen Heng. Dia letakkan majalah dewasa dan memotretnya supaya jadi bukti untuk ibu Chen Heng. Tiba-tiba Chen Heng sudah selesai mandi. Cheng Yao dengan cepat menyembunyikan majalah itu. 我可以解释的。你不用解释。 Sayangnya terlihat sama Chen Heng. Chen Heng dan Cheng Yao auto canggung. Chen Heng malah mikir kalau Cheng Yao yang memang mau begitu ke Chen Heng dan lain-lain. Cheng Yao gak bisa bocorkan kalau itu dari ibunya. Dia pun hanya bisa mengakui dan ikuti alur saja. Yang kedua lebih parah lagi. Cheng Yao berkata dia membawakan Chen Heng sup. Ketika dibuka ada not yang isinya tak terduga. Hal ini membuat keduanya makin canggung parah dong ya. Tidak lama Cheng Yao mendapatkan telepon dari sohibnya. Dia panik dan mau menyusul. Chen Heng pun menemani Cheng Yao. Sohib Cheng Yao sedang patah hati berat karena suaminya memutuskan untuk putus dari dirinya. Dia pun sampai mau bunuh diri. Cheng Yao dengan cepat menahannya. Cheng Yao berusaha menenangkan sahabatnya. 他现在要跟我一刀两断。 Dia pun berjanji akan membantu sohibnya untuk menghadapi masalah ini. Pertama-tama mereka mau bertemu sama suami sohibnya ini. Chen Heng pun menawarkan diri untuk antar mereka. Keduanya sudah kembali ke rumah sohibnya, tapi ketika pintu dibuka ada suara selingkuhan suami temannya loh. Perdebatan pun terjadi. Cheng Yao berusaha melerai mereka. 现在是孕妇，你要是再动她一下，我确保你。 Tidak lama dia minta suami sohibnya untuk jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suami temannya minta mereka berpisah secara baik-baik saja. Sohib Cheng Yao nggak terima dong mereka harus berpisah seperti ini. Dia merasa, kan kamu yang minta aku nggak usah kerja, kenapa kamu malah protes aku tidak memiliki kontribusi? Suaminya berkata kalau dia merasa topik keduanya sudah tidak nyambung lagi. Dia merasa istrinya hanya bisa belanja all shop dan tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Terus selingkuhnya sohibnya itu pun mulai nimbrung. Dia minta anak itu segera digugurkan dan minta maaf pada dia karena mengganggu privasinya. Cheng Yao dibuat makin bingung. Rupanya teman dia ini meminta orang untuk memotret perselingkuhan keduanya loh dan menyebar aib mereka di kantor.
Cheng Yao speechless, ternyata semuanya serumit ini. Keduanya pun turun. Cheng Yao berkata negosiasi mereka gagal. Meng Ting awalnya mau nginep di rumah Cheng Yao. Chen Heng pun berkata mereka ada fasilitas dari kantor. Dia akan membiarkan Meng Ting sementara tinggal di hotel atas nama Cheng Yao. Saat Chen Heng menunggu Cheng Yao di mobil, Cheng Yao memberikan bosnya bubur. Dia pun sarankan bosnya untuk menggunakan akun dia untuk siaran langsung. Dia nggak mau bosnya sampai nggak makan bubur itu. Cheng Yao pun minta siaran itu dilakukan secara privat, jadi hanya dia saja yang bisa melihatnya. Saat channel siaran langsung, rupanya itu siaran langsung publik loh. Bao Rui pun melihat hal itu. Dia pun minta temannya segera kirim pesan pada Cheng Yao. Cheng Yao di sini masih berdiskusi sama Meng Ting. Dia pun tanya bagaimana masalah rumah tangga Meng Ting bisa sampai seperti itu. Meng Ting menjelaskan alasan dia melakukan itu. Dia dendam sama mereka yang main belakang darinya. Makanya dia bisa memikirkan hal itu. Cheng Yao pun memberikan solusi untuk hitung aset dan berpisah saja. Awalnya Meng Ting agak ragu, tapi Cheng Yao minta Meng Ting memikirkannya dengan baik-baik. Kalau suami dia sudah tidak cinta padanya lagi dan sudah tidak bisa diharapkan, Meng Ting pun setuju. Dia akan memperjuangkan hak dia karena dia harus membesarkan anak mereka. Dia butuh biaya. Tidak lama Cheng Yao mendengar ponselnya bunyi terus. Dia pun pamit keluar sejenak. Rupanya dia dapat banyak pesan dari teman-temannya yang memberitahukan soal siaran langsung itu. Kaget dong melihat bosnya siaran langsung secara publik menggunakan akunnya. Di sisi lain, anak kantor mulai heran kenapa bos mereka bisa siaran langsung pakai akun Cheng Yao ya. Cheng Yao pun kembali ke mobil. Dia melihat bosnya ketiduran. Dia menonton kembali siaran itu. Dia pun senyum-senyum sendiri. Dia mendekati dan memperhatikan dengan seksama bosnya. Chen Heng pun terbangun. Cheng Yao jelaskan dia nggak lakukan apapun ya. Tidak lama Cheng Yao berkata dia mau traktir bosnya lagi. Chen Heng merasa sudah tidak percaya karena dia takut nanti ganti orang lagi. Cheng Yao pun tawarkan dia memasakkan buat bosnya aja deh. Chen Heng lebih setuju begitu. Ketika tiba di rumah, Cheng Yao menyarankan makan mie saja. Chen Heng masih sosokan perut dia nggak cocok makan makanan cepat saji. Ya sudah, Cheng Yao masak untuk dirinya saja. Dia pun sengaja pamer di depan bosnya. Chen Heng sepertinya mulai tertarik dengan makanannya Cheng Yao. Cheng Yao pun mau bosnya memohon terhadap dirinya. Chen Heng pun dengan hati berat memohon. Selanjutnya di sini Deng Ming mendapatkan teguran karena voice note yang direkam sama Cheng Xi disebarkan Cheng Xi ke salah satu kliennya Deng Ming. Deng Ming yang kesal langsung menghampiri Cheng Xi. Keduanya sempat sedikit saling adu argumentasi. Tak lama Deng Ming bahas soal Cheng Yao dan seperti mau ancam gitu. Cheng Xi nggak takut sama sekali, paling mereka sama-sama hancur saja. Deng Ming mau mukul Cheng Xi. Salah satu klien Cheng Xi datang, Deng Ming pun hanya bisa pergi. Cheng Xi pun mengajukan untuk ganti unit tempat tinggal. Dia nggak mau diganggu sama Deng Ming lagi. Selanjutnya Cheng Yao mendapatkan telepon dari temannya, di mana dia sudah memantapkan diri untuk cerai. Dia mau menyewa pengacara. Dia mau Cheng Yao yang menjadi pengacaranya. Karena dia mau seorang pengacara yang mengerti dirinya dan bisa dia percayakan. Cheng Yao pun pergi menemui bosnya. Dia berkata mau menangani kasus. Chen Heng mah sudah tahu kasus apa yang harus ditangani sama Cheng Yao. Dia pun memasang harga. Cheng Yao minta bisakah jangan dengan harga tinggi. Karena menurut dia mau menjadi pengacara yang bisa membantu orang di sekitarnya. Dia berasa dia punya lisensi pengacara. Jika bosnya tidak mau menangani kasusnya, dia masih punya wewenang untuk tangani kasus itu. Chen Heng pun jelaskan sama Cheng Yao. Ucapan dia tadi itu adalah sudut pandang dia sebagai atasan. Tapi jika sudut pandang dia pribadi, dia juga tidak menganjurkan Cheng Yao untuk menangani kasusnya Meng Ting. Cheng Yao sebenarnya paham, dia tahu Chen Heng khawatir karena takut Cheng Yao terpengaruh dengan emosionalnya. Karena ini kasus sahabatnya. Menurut Chen Heng, sebagai seorang pengacara harus tetap netral. Cheng Yao pun mengeluarkan sudut pandang dia. Dia pun jabarkan alasan dia mau berjuang untuk temannya. Dan dia merasa teori yang dia pegang juga bisa memiliki kekuatan untuk menang dalam kasus ini. Mendengar itu, Chen Heng pun setuju. Dia minta Cheng Yao minta bantuan dia jika mendapatkan kesulitan. Cheng Yao pun memberitahukan Meng Ting kalau dia sudah mendapatkan persetujuan. Meng Ting pun sangat senang. Meng Ting juga memberikan salah satu surat perjanjian ketika keduanya menikah. Dan menurut Cheng Yao ini sangatlah bagus. Mereka hanya perlu mengumpulkan bukti tambahan saja supaya aset-aset bisa jatuh ke tangan Meng Ting. Selanjutnya terlihat Ibu Chen Heng kembali datang ke kantor. Dia pun membawa beberapa calon untuk kencan buta anaknya. Menurut Cheng Yao, bosnya nggak perlu dijodohkan begitulah. Dia pun memuji-muji bosnya.
Menurut Ibu Chen Heng, kalau pandangan Cheng Yao terhadap Chen Heng begitu bagus, kenapa kok nggak mau jujur kalau ada rasa sama Chen Heng sih? Ibu Chen Heng pun terus mendesak. Chen Heng mendengar suara ibunya, dia pun menghampiri mereka. Saat dia di sana, dia mendengar Cheng Yao malah berkata sebaliknya. Dia merasa dia tidak menaruh sedikit pun ketertarikan sama bosnya dan lain-lain. Semua sudah terdengar dengan jelas di telinga Chen Heng. Ibu Chen Heng pun tahu putranya mendengar. Dia dengan segera mau kabur. Tidak lama, Chen Heng minta Cheng Yao jelaskan semuanya. Cheng Yao bingung harus mulai dari mana. Dia hanya mempertegas kalau dia tak menyimpan rasa sama bosnya dan lain-lain. Bosnya pun boleh kencam berapa kali pun tanpa mempedulikan pendapat dia kok. Chen Heng mulai kesal, dia pun meninggikan nada bicaranya dan minta Cheng Yao untuk keluar. Cheng Yao di rumah merasa tidak enak hati karena sudah membuat Chen Heng kesal. Dia pun memasak makanan. Dia merasa makanan ini adalah rasa minta maaf dia kepada bosnya. Sayangnya Chen Heng gak pulang. Chen Heng juga terlihat galau loh sampai dia lembur semalaman. Dia pun memutuskan untuk pindah rumah. Dia telepon orang untuk membantunya beres-beres. Ketika dia pulang, Cheng Yao terbangun. Dia mau masak makanan malam untuk bosnya. Chen Heng berkata nggak perlu lagi karena dia akan segera pindah. Cheng Yao kaget sih, tapi dia kayak setuju bosnya pindah. Chen Heng makin kecewa dengan ucapannya Cheng Yao. Dia pun mau ngambil boneka lemonnya juga. Cheng Yao pun memperbolehkan. Cheng Yao, ucapan yang keluar dari mulutnya benar-benar tidak sesuai dengan isi hatinya loh. Tidak lama, Chen Heng pun menelpon Wu Jun. Wu Jun pun lagi sakit. Ya, karena galau dia ditolak sama Cheng Si juga sih. Tidak lama, Chen Heng minta Wu Jun kerja. Dia nggak mau tahu Wu Jun sakit atau apapun. Tapi Chen Heng malah nggak fokus, dia bergumam sendiri. Dia mau curhat gitu sih, tapi nggak mau terang-terangan. Wu Jun bingung apa yang diucapkan sama Chen Heng. Tidak lama, Chen Heng malah mematikan telepon itu. 散会。 Yang sabar ya Wu Jun. Chen Heng dan Cheng Yao mendadak jadi asing satu sama lain. Keduanya pun jadi nggak bicara, malah jadi cuek-cuekan. Padahal sama-sama memendam rasa loh. Keesokannya Cheng Yao gak melihat bosnya. Dia pun tahu bosnya pasti di rumah sedang beres-beres untuk pindahan. Dia gak mau pulang cepat karena gak mau melihat hal itu. Sedangkan Chen Heng terlihat gak tega meninggalkan rumah ini. Dan terlihat sedang menunggu Cheng Yao. Saat Chen Heng masih menunggu Cheng Yao, tukang pindah mau ajak Chen Heng jalan. Mereka sudah lelah menunggu tapi orang yang ditunggu Chen Heng tidak muncul-muncul. Akhirnya Chen Heng pun sudah tak bisa menunggu lagi dan memutuskan untuk jalan. Keesokannya di kantor Cheng Yao memanggil bosnya, tapi tidak dapat respon. Chen Heng salvo ke salah satu bekalnya Cheng Yao. Chen Heng berpikir bekal itu pasti disiapkan untuk dirinya. Saat jam makan siang tiba, hanya Baurui saja yang tidak punya bekal dan gak ada teman pergi makan. Chen Heng pun lihat Cheng Yao mau makan. Dia menahan Cheng Yao dan langsung memberikan Cheng Yao tugas. Cheng Yao pun bingung dengan bekal dia. Baurui dengan segera mengambil bekal itu. Saat Baurui mau makan, Chen Heng dengan segera menghentikannya lagi. 等会儿。 Chen Heng memberikan makanan dia. Baurui merasa dia diperlakukan spesial lagi dong. Chen Heng berkata dia akan mengurus bekal yang dibawa sama Cheng Yao ini. Selanjutnya terlihat Wu Jun main ke rumah Chen Heng. Dia aneh melihat perubahan Chen Heng. Dia merasa ada yang gak beres. Apalagi Chen Heng bisa memasang bunga di atas mejanya. Wu Jun curiga apakah Chen Heng sedang jatuh cinta ya? 你恋爱了？怎么可 Wu Jun pun mulai bergosip tentang Cheng Yao. Dia merasa Cheng Yao sepertinya sedang menyukai seorang di kantor. Soal dia kedapatan beli hadiah dan lain-lain loh. Wu Jun merasa Cheng Yao itu calon adik iparnya, jadi dia harus menjaga Cheng Yao. Dia terus-terusan baca di depan Chen Heng. Dia pun mau melibatkan Chen Heng karena menurut dia Chen Heng itu temannya, jadi harus bantu awasin Cheng Yao. Karena dia merasa dia tidak boleh mengecewakan Cheng Si. Tidak lama Wu Jun minta kunci vilanya Chen Heng. Wu Jun membuat grup baru, dia merencanakan memberikan kejutan di acara ulang tahunnya Chen Heng. Cheng Yao pun menelpon bosnya. Dia berkata mau tanya sesuatu sama bosnya. Chen Heng pun memperolehkan Cheng Yao untuk datang. Ketika Chen Heng menunggu, dia kaget melihat penampilan Cheng Yao yang begitu cantik. Tapi Chen Heng di sini kepedean. Dia mengira Cheng Yao mau bujuk suruh dia pulang. Chen Heng dikagetkan rupanya yang datang tidak hanya Cheng Yao, melainkan semua karyawannya. Dan ini adalah idenya Wu Jun. Chen Heng nampak tak begitu senang. Dia merasa kalau Wu Jun mengganggu waktu libur semua karyawan, tapi sayangnya para karyawan malah senang melakukan ini. Wu Jun pun membawa semuanya untuk melakukan room tour. Sudah selesai room tour, mereka pun mulai merayakan ulang tahunnya Chen Heng secara outdoor. Semua kepanasan dong. Wu Jun yang paling semangat saja merasakan kepanasan. Dia tak menyangka ide ini sangatlah buruk. Chen Heng pun meminta Cheng Yao untuk masuk ruangan dengan alasan kerja. Padahal dia tuh gak mau Cheng Yao kepanasan. Wu Jun pun memesan pizza. Dia pun minta semuanya masuk ruangan karena memang mereka semua sudah gak sanggup sih.
Semua pun makin menikmati pesta. Wujun mau menghampiri Chen Heng, dia mau minta Chen Heng untuk tanya Cheng Si. Chen Heng tahu ini acara trik-trikannya Wujun saja, sebenarnya dia memanfaatkannya untuk bertemu Cheng Si. Keduanya benar-benar gak pernah sejalan, tapi tetap jadi sohib yang baik. Sayangnya Wujun harus kecewa karena Cheng Si gak bisa datang. Di sini Chen Heng membawakan pizza untuk Cheng Yao, dia pun memperhatikan Cheng Yao. Sampai gak sadar bukunya terbalik loh. Cheng Yao menebak bosnya sengaja suruh dia kerja karena dia gak mau aku kepanasan kan. Chen Heng minta Cheng Yao jangan terlalu narsis. Cheng Yao pun tegur bosnya karena bukunya terbalik. 麻烦了。 Chen Heng minta Cheng Yao fokus kerja saja. Saat Cheng Yao benar-benar fokus, dia pun ketiduran. Chen Heng mau memberikan selimut, tapi Cheng Yao malah terbangun. Chen Heng minta Cheng Yao gak usah kerja lagi. Cheng Yao pun terlihat pergi mengambil sesuatu. Dia pergi ambil hadiah untuk Chen Heng dan dia pamit pergi main sama teman-temannya. Saat Chen Heng buka kadonya, dia kaget dengan isi kado itu ada not yang berisikan tulisan seperti itu. 我要给你生孩子 Chen Heng kembali ke kumpulan. Dia melihat Wujun sudah begitu mabuk. Wujun juga ajak mereka main games, di mana bisa menemukan Chen Heng, dia akan memberikan hadiah uang. Yang lain tentu saja semangat mau main, apalagi Cheng Yao. 奖金1万。 Permainan pun dimulai, semua berkeliling mencari keberadaannya Chen Heng. Saat asik mencari, Cheng Yao keingat sama ucapan bosnya. Dia pun sudah tahu bosnya sembunyi di mana. Dan beneran dong, dia menemukan bosnya. Chen Heng pun mulai terdiam ketika mendengar ucapannya Cheng Yao. 欢迎你得到天涯海角都能找到你。 Ketika dia mau bicara, Cheng Yao malah kabur. Cheng Yao pun sangat bersemangat, dia menagih hadiahnya. Chen Heng pun memperbolehkan Cheng Yao mengucapkan satu permohonan apapun itu. Hal yang tidak bisa kamu ungkapkan, kamu diperbolehkan ungkapkan sekarang. Cheng Yao merasa ini kesempatan bagus, tapi hal yang ingin dia dengar Chen Heng tidak sesuai ekspektasi. 我想加薪。 Cheng Yao malah minta naik gaji coy. Wujun pun setuju untuk mewujudkan itu. Semuanya jadi ikutan mau juga dong kalau gitu. Chen Heng tanya lagi, beneran gak ada yang mau kamu ucapkan? Mereka aneh apa yang sebenarnya mau didengar sama Chen Heng. Tidak lama mereka pun ajak tiup lilin dan potong kue. Di sini terlihat Cheng Yao mabuk parah. Dia menceritakan perasaan dia selama bekerja. Dia juga sedikit mengkritik bosnya. Tapi setelah dia benar-benar kenal bosnya, dia sekarang paham kenapa bosnya bisa memiliki bayaran mahal. Dia pun ajak bosnya tos sampai minuman itu tumpah di bajunya. Chen Heng pun bingung lihat Cheng Yao yang begitu mabuk. Selanjutnya mereka bersiap untuk pulang. Sebelum pulang, Cheng Yao tanya-tanya sama Wujun soal masa kecilnya Chen Heng. Keduanya berbicara begitu dekat. Chen Heng melihat hal itu. Dia mau ajak Wujun bicara. Semuanya pun pamit pulang. Saat sisa berdua saja, Wujun bingung apa yang mau dibicarakan Chen Heng ya. Chen Heng tiba-tiba minta Wujun jaga jarak sama karyawan cewek di kantornya karena takut nanti ada gosip. Wujun aneh dengan pembicaranya Chen Heng. Lagian siapa coba yang akan menggosipinku? 以后少喝酒，伤脑子。 Selanjutnya terlihat Chen Heng bersiap untuk pergi tidur. Dia pun kepikiran lagi dengan hadiah yang diberikan Cheng Yao. Sampai-sampai dia membayangkan Cheng Yao sedang menggoda dia loh. 老板，我想给你生个孩子。 Rupanya itu hanya mimpi saja. Dan dia pun jadi kesulitan tidur. Di sisi lain, Cheng Yao juga baru sadar dari mabuknya. Dia teringat apa yang dia lakukan sama bosnya. Dia pun panik apakah dia akan dipecat ya besok. Selanjutnya Chen Heng pergi ke kantor lagi menggunakan kacamata. Wujun melihat lingkaran hitam di mata Chen Heng. Dia kaget insomnia Chen Heng kambuh lagi. Saat Chen Heng masuk, dia aneh kok gak ada orangnya. Ternyata semua lagi ikut seminar. 时间上午9点10分。 Cheng Yao telat datang. Dia dengan buru-buru mau ikut seminar. Tapi dihalangi sama Chen Heng. Wujud malah minta Cheng Yao untuk segera pergi. Cheng Yao sudah di ruangan seminar. Chen Heng penasaran. Dia ikut mendengarkan sejenak. 当中可是大忌，而且对于你们的职场 Dia pun menepis perkataan sang pembicara. Di mana pembicara minta mereka fokus kerja dan jangan ada romansa di kantor. Tapi pendapat Chen Heng berbeda. Hasil pembicara minta Cheng Yao untuk mengemukakan pendapat. Cheng Yao pun mengemukakan pendapat dia. Menurut dia setuju juga nggak ada romansa di kantor karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Chen Heng nggak begitu senang dengan jawaban Cheng Yao. Dia segera minta rapat dibubarkan. 老办了。而且刚才那个女孩， Chen Heng pun mulai deh curhat online lagi dan dia pun diberikan beberapa saran di sana. Chen Heng mulai bingung. Dia merasa Cheng Yao sebelumnya ngejar dia, kok sekarang malah kayak nggak peduli ya. Chen Heng dapat saran untuk bersikap cuek sama Cheng Yao. Dia pun berpikir untuk menerima saran itu. Ketika Cheng Yao masuk ke ruangan, Chen Heng pun mau memulai aksinya. Tiba-tiba Cheng Yao ajak dia pergi makan karena ada yang mau dibicarakan. Chen Heng merasa kayaknya kali ini berhasil ya. Dia berencana mau sewa resto supaya suasananya bagus.
Cheng Yao aneh, kok harus ada suasana bagus untuk bicara soal kasus ya? Chen Heng kesal rupanya hanya mau bahas kasus. Chen Heng tiba-tiba berubah. Cheng Yao merasa jawaban bosnya begitu ketus. Dia pun gak jadi deh mau diskusi. Saat malam harinya, Chen Heng pun berkata dia memperbolehkan Cheng Yao ajak dia untuk makan. Cheng Yao berkata dia sedang sibuk. Jadi dia gak bisa pergi makan sama bosnya. Chen Heng kembali curhat lagi, dia merasa mereka sama-sama sedang acting tarik ulur nih. Jadi Chen Heng tidak akan mau kalah sama Cheng Yao. Dia akan ikuti jalurnya saja. Chen Heng yang polos, maklum belum pernah pacaran dan jatuh cinta. Selanjutnya di sini Meng Ting panik karena akta nikah dia bisa jadi palsu. Karena dia melihat mantan suami dia dan selingkuhannya posting soal akta nikah mereka. Meng Ting pun menceritakan apa yang terjadi sebelum akta nikah mereka dibuat. Dan di sini Meng Ting menyadari sepertinya kalau mantan suaminya sudah lama selingkuh dan menjebaknya. 烧了。张浩和我领证的时候已经存下。 Supaya bisa membeli rumah dan menipu keluarga Meng Ting untuk bantu DP rumah itu. Saat urutan Meng Ting dipanggil, dan ternyata benar akta itu tidak terdaftar alias palsu. Meng Ting tentu saja sedih. Dia bingung apakah dia bisa menang ya jika dia menuntut Zheng Hao melakukan penipuan dokumen. Cheng Yao berkata tidak bisa, karena ini terhitung tidak sah. Yang ada nanti mereka balik menyerang dirimu. Meng Ting mulai makin stres karena dia merasa ditipu habis-habisan sama Zheng Hao. Dia jurusan hukum, tapi dia benar-benar tak nyangka akan diperlakukan seperti ini. Dia juga panik lagi ketika ada teman Zheng Hao nagih hutang. Harusnya itu hutangnya Zheng Hao. Tapi karena Meng Ting yang tanda tangan dan Zheng Hao tak bisa dihubungi, akhirnya dialah yang harus terus diteror. Cheng Yao pun minta temannya jangan panik. Dia akan berusaha mencari solusi terbaik untuk masalah Meng Ting ini. Saat Cheng Yao ke kantor, dia terlihat begitu ngantuk. Bao Rui pun sadar. Dia memberikan kopi kepada Cheng Yao. Hal ini terlihat sama Chen Heng. Dia pun menelpon Cheng Yao minta ke ruangan. 昨晚没睡好。 Cheng Yao pun cerita apa yang dia alami. Chen Heng bantu periksa dokumennya. Ketika Chen Heng mengeluarkan satu kalimat, Cheng Yao langsung dapat ide. Dia dengan semangat mau segera selesaikan. 干什么？ 找到的。 Bao Rui pun merasa tadi sikap Cheng Yao tidak baik. Chen Heng malah merasa sebaliknya. Dia pun mau lihat kerjaannya Bao Rui. Kalau salah kamu dikurangin gaji ya. 我来看一眼。 Cheng Yao pergi menemui Meng Ting. Dia jelaskan kalau biarkan saja orang yang hutang itu menuntutmu. Meng Ting masih nggak paham. Kalau aku kalah gugatan, aku harus bayar hutang itu dong. Aku mau dapat uang itu dari mana? Cheng Yao terlihat begitu tenang. Meng Ting makin nggak ngerti. Cheng Yao jelaskan dengan pelan. Kalau kamu kalah gugatan soal hutang itu, berarti kan kau memiliki kewajiban untuk membayar 1 juta itu. Nah DP uang rumah kan pakai uang 1 juta itu juga. Berarti modal kamu DP rumah lebih besar daripada Zheng Hao. Berarti kamu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah itu dibandingkan Zheng Hao. Nah kalau rumah sudah kamu dapatkan, kamu bisa dia membayar hutangmu nanti. Meng Ting merasa ini angin segar. Dia pun langsung semangat mendengar kalau hal ini benar-benar menyelesaikan masalah dia. Dia pun memandang ke arah sohibnya. Dia mau menjadi seperti Cheng Yao. Dia mau melanjutkan karirnya untuk menjadi pengacara lagi. Cheng Yao pun akan terus mendukung Meng Ting sepenuh hati.